Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Anzahra Darais dengan nomor induk mahasiswa 2121217. Saya dari kelas Ilmu Pendidikan B, jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pendidik dan guru profesional. Pengertian dari pendidik, jika dilihat dari bahasanya, pendidik ialah orang yang mendidik. Dalam arti luas, pendidik merupakan semua orang atau siapa saja yang berusaha serta memberikan pengaruh dalam pembinaan kepada orang lain atau peserta didik agar tumbuh dan berkembang potensinya. Pendidik dalam hal ini tenaga kependidikan profesional yang bertugas dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran seperti menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan seperti yang berkualifikasi sebagai dosen, guru, instruktur, tutor, dan sebagainya. Kemudian guru. Guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kedewasaan anak didik. Jadi, orang yang dikatakan pendidik itu adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dan berperan dalam mendidik anak tersebut. Pendidik itu ada 3 macam. Yang pertama, pendidik dalam lingkungan keluarga. Pendidik dalam lingkungan keluarga ini ialah individu atau sekelompok individu yang berkedudukan sebagai orang tua atau saudara dari peserta didik, khususnya ayah dan ibu. Syarat yang harus dimiliki oleh pendidik dalam lingkungan keluarga ialah sudah dewasa dan mempunyai wibawa. Proses pendidikan di dalam keluarga ini bersifat informal karena berlangsung dalam suasana yang tidak terikat oleh waktu, materi, metode, dan sebagainya. Nah, materi pendidikan di dalam lingkup keluarga ini itu seperti pendidikan budi pekerti, pendidikan sosial, dan pendidikan keterampilan. Yang kedua, pendidik pada lembaga pendidikan formal. Pendidik pada lembaga pendidikan formal itu seperti guru, dosen, konselor yang merupakan pendidik karena profesi. Nah, karena itu tidak semua orang bisa menjadi pendidik dalam lembaga ini. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal ini seperti kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Ketiga, pendidik pada lembaga pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Nah, untuk penyelenggaraan pendidikan nonformal ini itu tidak seketat seperti aturan-aturan yang ada di pendidikan formal. Jadi, untuk persyaratannya pun tidak seribet atau seketat yang ada di pendidikan formal. Guru profesional. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian dari guru profesional, kita harus tahu dulu pengertian dari profesionalitas. Nah, profesionalitas ialah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Dalam konteks guru, makna profesionalisme ini itu sangat penting karena akan melahirkan sikap terbaik untuk peserta didik tersebut. Jadi, guru profesional ialah orang yang terdidik dan orang yang terlatih dan mempunyai kemampuan serta keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Peran guru. Tentunya ketika kita menjadi guru, kita harus tahu apa sih peran kita sehingga kita menjadi guru untuk peserta didik kita. Yang pertama, sebagai fasilitator belajar. Jadi, kita itu harus memfasilitasi kegiatan belajar siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, pemimpin yang profesional. Ketika kita menjadi guru, artinya kita menjadi pemimpin untuk peserta didik kita.
kita harus bekerja secara profesional di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian yang ketiga, agen pengembangan sosial kemasyarakatan. Selain kita akan menjadi agen perubahan sosial di lingkungan sekolah, kita juga harus bisa menjadi agen sosial di masyarakat. Atau kita juga harus menjadi panutan untuk murid-murid kita. Kriteria guru profesional. Untuk menjadi guru yang profesional, kita harus memiliki kriteria-kriteria. Yang pertama, kesalehan pribadi. Kita ingin mempunyai anak didik yang salih, maka kita sendiri harus mempunyai pribadi yang salih. Karena kita akan menjadi contoh bagi anak didik kita. Yang kedua, kepekaan sosial. Selain kita harus peka terhadap anak didik kita juga harus peka terhadap lingkungan sekitar, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, integritas keilmuan. Untuk menjadi guru yang profesional, kita harus mempunyai ilmu yang cukup untuk mendidik anak-anak kita. Yang keempat, keahlian pedagogis, yaitu kemampuan untuk mendidik dan memahami anak didik kita. Dan yang kelima, itu kepemimpinan. Ketika kita menjadi guru, kita harus menjadi pemimpin yang baik dan bisa mencontohkan untuk anak didik kita. Dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugasnya, seorang guru profesional harus memiliki kompetensi. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Nah, seorang guru yang profesional harus memiliki kompetensi pedagogik, yang dimana seorang guru harus memahami karakteristik dari peserta didiknya, baik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektualnya. Nah, seorang guru juga harus bisa memahami latar belakang keluarga dan masyarakat dari peserta didiknya dan kebutuhan dalam konteks kebinekaan budaya. Kemudian memahami gaya dan kesulitan belajar dari peserta didik, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, menguasai teori dan prinsip belajar, serta pembelajaran yang mendidik. Seorang guru yang profesional juga harus bisa mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Selain itu, dalam kompetensi pedagogik, seorang guru ini harus bisa merancang pembelajaran yang mendidik, kemudian melaksanakan pembelajaran yang mendidik, dan mengevaluasi proses dari hasil pembelajaran. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Seorang guru harus bisa menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Kemudian, seorang guru juga harus bisa menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi para peserta didik dan masyarakat. Kemudian, mengevaluasi kinerja diri sendiri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Yang ketiga, kompetensi sosial. Sebagai guru yang profesional harus bisa berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik maupun dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian bisa berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah maupun di masyarakat. Bisa berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan global. Kemudian bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan dirinya. Yang keempat, kompetensi profesional. Seorang guru yang profesional, jika ingin dikatakan profesional, harus memiliki kompetensi profesional. Yang pertama, bisa menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. Kemudian menguasai struktur dan materi keilmuan bidang studi, kemudian menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, bisa mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan di kelas. Yang terakhir, kompetensi kepemimpinan. Seorang guru yang profesional harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, karena nantinya akan mendidik para peserta didiknya dan akan menjadi contoh untuk peserta didiknya.
Sehingga seorang guru yang profesional harus bisa menjadi pemimpin yang baik dan menjadi contoh yang baik untuk peserta didiknya. Itulah tadi penyampaian tentang pendidik dan guru profesional. Kita sudah ketahui bukan bagaimana cara menjadi pendidik yang mempunyai kriteria yang baik dan bagaimana cara menjadi guru yang profesional. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya pun masih dalam taraf belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.